Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Dani, NIM 1910502012, program studi Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2019, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kesehatan mental yang diampu oleh Nyonya Indah Purwasi, MSI, MPSI, psikolog. Di sini saya akan menjelaskan dengan tema psikosis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian psikosis. Psikosis adalah kondisi di mana penderitanya mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan imajinasi. Gejala yang muncul pada penderita psikosis berupa delusi atau waham dan halusinasi. Sebagai contoh, penderita psikosis akan memiliki anggapan bahwa dirinya seorang agen rahasia negara, namun pada kenyataannya tidak, atau mendengar suara orang berbicara meski tidak ada yang bersuara. Penyebab psikosis memiliki pola tidur yang buruk, mengonsumsi alkohol atau menggunakan ganja, dan mengalami trauma akibat kehilangan seseorang yang dicintai seperti orang tua atau pasangan. Dapat menjadi pemicu munculnya kondisi ini. Psikosis juga dapat dipicu oleh kondisi yang terjadi karena adanya gangguan pada otak, seperti yang pertama, penyakit Parkinson, yang kedua, penyakit Huntington, yang ketiga, tumor atau kista otak, yang keempat, stroke, yang kelima, penyakit Alzheimer, yang keenam, epilepsis, yang ketujuh, infeksi yang menyerang otak seperti HIV dan sifilis. Pada kasus lain, psikosis dapat muncul sebagai gejala suatu penyakit. Penyakit tersebut meliputi yang pertama skizofrenia, yang kedua depresi berat, yang ketiga gangguan bipolar. Gejala psikosis, gejala yang muncul pada tiap orang dapat berbeda-beda tergantung penyebab, usia, dan keparahan kondisi. Seseorang yang mengalami psikosis akan memiliki gejala utama berupa delusi dan halusinasi. Delusi atau waham adalah kondisi di mana seseorang memiliki keyakinan yang kuat dan tidak dapat dipatahkan terhadap sesuatu yang tidak nyata. Misalnya mempercayai bahwa dirinya menderita penyakit yang mematikan, meskipun pada kenyataannya kondisi orang tersebut sehat. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi adalah kondisi di mana seseorang mendengar, melihat, merasakan, atau mencium sesuatu yang tidak dialami orang lain. Misalnya mendengar suara orang berbincang ketika dirinya tengah sendirian di suatu tempat.
Cara mengatasi psikosis. Yang pertama, mempelajari semua yang kita bisa tentang kondisi orang yang alami psikosis. Yang kedua, memastikan orang yang mengalami penyakit ini meminum semua obatnya dan pergi ke terapi sesuai aturan. Yang ketiga, mengurangi situasi pemicu yang dapat memperburuk gejala. Yang keempat, mendengarkan apa yang dialami orang yang mengalami penyakit ini tanpa menghakimi. Yang kelima, menghindari situasi berbahaya seperti minuman keras dan pengguna obat-obatan. Contoh kasus psikosis. Seorang dokter menyatakan bahwa suatu dari 5 orang yang terpapar COVID-19 menerima diagnosis kejiwaan dalam 3 bulan setelahnya. Dan lebih mengejutkan lagi, 1 dari 4 orang yang diagnosa tidak pernah memiliki riwayat masalah kesehatan mental sebelum terinfeksi COVID-19. Ia adalah seorang perempuan berusia 55 tahun di Palembang, mengalami gejala psikotik yang terus-menerus setelah terinfeksi COVID-19. Sebelumnya dia tidak memiliki riwayat penyakit mental. Namun, setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan keluar dari rumah sakit, beberapa hari kemudian dia masuk rumah sakit lagi karena menunjukkan perilaku tidak biasa seperti orang bingung. Hingga 52 hari gejala tersebut dinyatakan hilang pada dirinya. Seorang dokter juga menyebut bahwa dari 153 orang pasien COVID-19 lainnya yang diriwayatkan di Palembang ditemukan 10 pasien diantaranya memiliki psikosis onset baru setelah terinfeksi COVID-19. Tidak hanya di Palembang, sejumlah dokter di seluruh dunia juga melaporkan hal yang sama. Sejumlah kecil pasien COVID-19 yang tak memiliki riwayat gangguan mental justru mengalami gejala psikotik parah beberapa pekan setelah tertular. Dan sebagian besar kasus psikosis post-COVID melibatkan orang-orang berusia 30 tahun hingga 50-an. Meskipun para ahli medis memperkirakan bahwa disfungsi psikiatri yang ekstrim seperti gejala psikotik hanya akan mempengaruhi sebagian kecil pasien, tetapi kasus-kasus psikosis dianggap sebagai contoh bahwa penyakit COVID-19 dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fungsi otak. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.